Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Roisman, saya dari kelas manajemen MN23N. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan Blaise Scorecard pada PT Nabati Group. Next, di sini ada poin-poin penting yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yaitu yang pertama itu kita akan membahas gambaran umum. Yang kedua kita akan membahas PT Nabati Group-nya. Serta yang ketiga kita akan membahas kenapa beli Foodcup. Yang keempat kita akan membahas misi dan dari PT Nabati Group. Terus kita akan membahas filosofi dari PT Nabati Group serta analisa melalui base scorecard-nya dan kesimpulan serta evaluasinya. Next. Nah, di sini ada gambaran umum yang dimana dewasa ini pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Berbagai informasi dihimpunan agar pekerjaan yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan. Gambaran mengenai kinerja perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni sumber finansial dan sumber informasi non-finansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi non-finansial merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kedua informasi ini dapat dianalisis menggunakan beberapa model pengukuran kinerja perusahaan, salah satunya dengan menggunakan Blaise Scorecard. Next. Di sini ada kenapa Blaise Scorecard. Blaise Scorecard ini hadir untuk menggantikan konsep scorecard model lama yang hanya mengejar profitabilitas jangka pendek saja. Nah, sedangkan Blaise Scorecard-nya merupakan kerangka kerja komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, tersusun dalam 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya bagaimana Blaise Scorecard bekerja? Blaise Scorecard ini memiliki konsep, yakni konsep dari Blaise Scorecard ini adalah konsep Blaise Scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan atau dikenal dengan pengukuran tradisional dan sebagai alat ukur yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era kompetitivitas dan aktivitas organisasi. Organisasi konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang merupakan penjabaran dari apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan jangka panjang. Kriteria tersebut digolongkan menjadi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, yang dimana perspektif keuangan ini untuk membangun suatu Blaise Scorecard, unit-unit bisnis harus dikaitkan dengan tujuan finansial yang berkaitan dengan strategi perusahaan. Nah, yang kedua ada perspektif konsumen, yang dimana suatu produk atau jasa dikatakan merupakan nilai bagi konsumen jika manfaat yang diterimanya itu relatif lebih tinggi daripada pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen tersebut untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Nah, yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yang dimana dalam proses ini proses bisnis internal, manajer harus meningkatkan proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan penting, nilai bagi pelanggan, dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham.
Nah, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dimana tujuan ini yang ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal mengidentifikasikan apa yang diharuskan atau yang diharuskan dikuasai perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang istimewa. Next, di sini ada PT Nabati Group. PT Nabati Group ini adalah kelompok usaha yang memiliki fokus bisnis di bidang fast moving consumer goods, khususnya makanan dan minuman ringan. Perusahaan ini yang hadir pada tahun 2002. Ini awalnya hanya bergerak di bidang makanan ringan dengan skala industri rumah tangga. Nah, PT Nabati Group ini juga memiliki anak perusahaan yang dimana itu yang pertama ada PT Kaldusari Nabati. PT Kaldusari Nabati ini merupakan unit bisnis rintisan awal dari PT Nabati Group. Perusahaan ini bergerak di industri makanan dan minuman ringan. Nah, ada juga Ricis Kuliner Indonesia. PT ini bergerak di bidang bisnis quick service restoran. Nah, ada juga yang ketiga, PT Pinus Merah Abadi. PT Pinus Merah Abadi ini telah bertransformasi sebagai perusahaan distribusi yang berkembang dengan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, sistem distribusi, inventaris, dan praktik atau pemerintah yang baik gitu. Nah, terus yang keempat ada Nutribio Sinergi Indonesia. Nutribio Sinergi Indonesia ini merupakan produsen minuman baik siap minum maupun siap saji. Nah, yang kelima ada PT Kiber. PT Kiber ini berfokus pada properti perusahaan yang bergerak di bidang properti development-nya gitu, development management juga gitu ya. Terus yang keenam itu ada EDOT. EDOT ini, nah PT Elektronik Distribusi PT Elektronik Distribusi Otomatisasi Terkemuka. Nah, merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Nabati Group ini yang bekerjasama atau berpartner dengan PT Kaldusari Nabati yang itu. Nah, next di sini ada visi dan misi. Nah, dalam merencanakan balance scorecard, kita harus mengetahui visi dan misi dari perusahaan yang akan dikelola. Nah, di sini ada visi perusahaan dari PT Nabati Group, yaitu kami meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produksi makanan dan minuman berkualitas yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan konsumen serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder. Nah, di sini juga ada misi perusahaannya. Nah, yaitu kami berinovasi dalam menghasilkan makanan dan minuman bersinergi serta berkualitas untuk memberikan nilai tambah setiap tahap kehidupan manusia. Nah, next, di sini ada filosofi dari PT Nabati Group. Selain visi misi, PT Nabati Group juga memiliki filosofi perusahaan yang dimana ada true worthy, yang artinya menjadi pribadi yang terpercaya. Tentunya setiap perusahaan harus memiliki kepribadian yang terpercaya guna untuk menarik stakeholder dan konsumen atau pelanggan. Yang kedua itu ada achiever, yang artinya menjadi prestasi yang sangat unggul. Terus ada super time, yang artinya membangun kerjasama strategi dengan stakeholder kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada totality consumer, yang artinya mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kelima ada
excellent yang artinya menjadi perusahaan terkemuka. Next. Nah, di sini ada analisa melalui Blend Scorecard. Nah, setelah mengetahui visi dan misi dari PT Nabati Group, maka proses selanjutnya adalah penyusunan Blend Scorecard dan key performance indicators-nya atau bisa disebut KPI. Untuk PT Nabati Group merupakan langkah strategi yang vital dalam pengukuran dan peningkatan kinerja perusahaan. Next, dalam Blend Scorecard tadi kita di sini ada perspektif keuangan ya yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini bisa kita lihat dari strategi objektifnya yang dimana kita dapat meningkatkan kebutuhan pemegang saham secara jangka panjang. Nah, terus bagaimana caranya? Itu dengan profit yang kita targetkan menaik dari sebelumnya, yaitu jadi 2.363.765.52 gitu. Terus ada perkembangan profitnya. Bagaimana perkembangan profitnya? Kita targetkan menjadi 80% pencapaian targetnya. Terus ada pendapatan dari target sebelumnya kita naikkan lagi menjadi 2.542.682.622 rupiah dan ada perkembangan pendapatannya. Kita juga targetkan perkembangannya dari yang sebelumnya menjadi 85%. Nah, ada juga overhead cost ratio-nya. Kita targetkan menjadi 77%. Nah, kemungkinan target ini bisa tercapai dengan apa? Dengan meningkatkan produksi dan menjadi 86% serta membuat brand story untuk mengenal perusahaan kita gitu ya. Terus mengoptimalkan mengoptimalkan CEO gitu ya, mengoptimalkan CEO-nya. Jadi harus dioptimalkan lagi, ditingkatkan lagi untuk serta konten marketing dan email marketing dan pay per click-nya gitu. Pay per click itu seperti pemasaran atau pengenalan produk kita melalui website yang di mana website tersebut kita akan mendapatkan keuntungan dari pelanggan yang mengklik website tersebut gitu ya. Terus ada affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini seperti kayak zaman sekarang Tokopedia, Shopee gitu, Tokshop atau media sosial yang lainnya yang bisa digunakan affiliate-affiliate lainnya juga gitu ya. Terus ada juga video marketingnya. Nah, video marketing ini kita tingkatkan dari segi pengiklanannya, iklan dari di televisi atau iklan dari media sosial, YouTube dan lain sebagainya kita tingkatkan lagi. Satu. Next, nah di sini ada perspektif konsumen atau consumer. Nah, kita bisa lihat dari strategi objektifnya, yaitu memelihara kepuasan pelanggan, yang dimana dengan cara indeks kepuasan konsumen itu kita targetkan menjadi 83%. Nah, peningkatannya dengan guna meningkatkan produksi 86% tadi ya untuk memelihara kepuasan pelanggannya. Itu menjaga kepuasan pelanggan. Jadi harus ada peningkatan produksi atau kekurangan dari produknya kita kembangkan, tingkatkan lagi
dari kekurangan-kekurangan yang sudah-sudah gitu ya. Terus ada memperluas jangkauan terhadap konsumen. Nah, yang di mana presentasi customer loyalnya itu kita targetkan 76%, dengan soft selling content pada semua platform platform sosial media sebanyak seminggu 2 kali, lebih sering lagi gitu ya, mengiklan. Next, masih ada perspektif proses bisnis internal. Nah, perspektif proses bisnis internal ini kita bisa lihat dari strategi objektifnya itu mencapai keunggulan operasional. Nah, bagaimana untuk mencapai keunggulan operasionalnya itu? Yaitu dengan menambahkan unit kendaraan distribusi pada PT Pinus Merah Abadi. Nah, kenapa ya tadi kan sudah dibahas kenapa PT Pinus Merah Abadi itu anak anak perusahaan dari PT Nabati Group yang bekerja di bidang distribusinya gitu. Jadi perlu perlu apa namanya perlu meningkatkan target kendaraan yaitu 3 kita targetkan terus menambahkan truknya gitu. Jadi di sekitar Jawa Barat. Nah, terus ada yang keduanya itu meningkatkan produksi makanan ringan. Nah, bagaimana meningkatkan produksi makanan ringan? Yaitu produksi yang menambah atau ditambahkan lagi tingkat targetnya. Sekarang tuh jadi nabatinya tuh jadi kita targetkan 10.723.866 piece produknya. Terus ada Nexstar-nya kita targetkan 7.627.221 piece. Nah, terus kita targetkan tadi lagi ricisnya kita targetkan 8.243.312 piece ya. Terus ada Ricoconya kita targetkan juga, tingkatkan juga jadi 7.443.156 piece. Nah, dengan apa? Dengan bisa menambahkan mesin produksi 3 unit atau menambahkan produksinya karena kita ada penambahan produksi gitu. Jadi kemungkinan besar kita membutuhkan mesin produksi yang baru atau yang lebih dari sebelumnya gitu. Nah, next yang nomor 3 ini ada produksi minuman ringan. Nah, ringannya juga sama seperti yang sebelumnya, kita targetkan, kita tambahkan targetnya seperti air mineralnya kita tambah 4.543.866 piece, kolanya kita tambah 1.627.221 piece, pitchernya kita tambahkan 1.243.222 piece. Terus saset drink Rico-nya kita tambahkan juga target menjadi 1.543.756 piece. Nah, sama dengan menambahkan mesin produksi juga gitu buat ya, karena ada penambahan produksi. Nah, terus ada pengolahan pertumbuhan perusahaan. Nah, bagaimana pengolahan pertumbuhan perusahaan itu bisa juga kita capai dengan jumlah pelanggan yang didapat pada tahun 2023. Totalnya itu 14.567.238. Nah, dengan mengembangkan mix marketing. Nah, untuk meningkatkan pengolahan pertumbuhan perusahaan itu dengan pelanggan ini dengan meningkatkan mengembangkan mix marketingnya, yaitu seperti platform media sosial atau media cetak itu digital ya diperkuat diperbanyak gitu ya, seperti vendor-vendor yang jalan atau yang
hal yang lainnya, kita bisa tingkatkan lagi di segi itunya, marketingnya. Next, di sini ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau bisa disebut learning and innovation. Dan kita bisa lihat di sini strategi objektifnya yaitu inovasi bisnis. Inovasi bisnis ini bisa membuat website dan aplikasi mobilnya. Nah, dengan PT Batik ini kan tadi memiliki anak perusahaan seperti Edot gitu ya, yang khusus dalam segi internet gitu. Jadi pembuatan website dan aplikasi mobilnya itu dikerahkan ke Edot tadi gitu ya. Terus kita targetkan pada bulan Juni 2024 dengan cara mencari vendor pembuatan website dan aplikasi dengan anggaran 10% dari laba bersih bulan Mei 2024 gitu. Dari bulan-bulan sebelumnya. Terus ada yang keduanya sumber daya manusia yang kompeten. Nah, sumber daya manusia yang kompeten ini kita harus memiliki atau terdapat neo-value organization yang dimana orientasi karyawan baru atau bisa disebut rekrutmen karyawan baru di setiap karyawan baru yang masuknya gitu. Terus ada active training atau pelatihan tim yang kita targetkan pada bulan Maret 2024. Terus ada leadership training, pelatihan kepemimpinan. Kita targetkan juga Mei 2024. Terus senior eksklusif training, yaitu pelatihan eksklusif senior. Kita targetkan juga di bulan Agustus 2024. Nah, pastinya eh, dengan sumber daya manusia yang kompeten ini, kita pasti membutuhkan penganggaran untuk meningkatkan kompetensi 5% dari laba bersihnya. Gitu. Next. Nah, di sini ada strategic map PT Nabati Group. Nah, setelah penyusunan dashboard tadi, mari kita formulasikan menjadi strategi map. Nah, kita bisa buat di sini strategi map PT Nabati Group sesuai dari visi misi PT Nabati Group yaitu dengan meningkatkan kebutuhan pemegang saham secara jangka panjang. Bisa juga terus yang keduanya customer service-nya kita bisa memperluas jangkauan terhadap konsumen tadi ya dengan marketingnya kita tingkatkan lagi lebih luas lagi perluas jadi konsumen lebih banyak mengenal produk kita. Terus ada memelihara kepuasan pelanggan. Nah, jika kita sudah mendapatkan konsumen kita bisa memelihara tuh konsumen kepuasan terhadap perusahaan kita gitu dengan menjaga dengan menjaga value perusahaan kita gitu ya. Nah, terus ada internal bisnis proses perspektif. Nah, di sini kita bisa mencapai keunggulan operasional. Nah, yang dimana tadi operasional kita tingkatkan lagi gitu. Terus peningkatan produksi makanan ringannya, serta produksi minuman ringannya, terus pengelolaan pertumbuhan perusahaannya juga ya. Terus di sini ada internal bisnis proses perspektifnya yaitu inovasi bisnis yang dimana kita bisa berinovasi hal yang baru mungkin ya mengeluarkan produk baru berinovasi. Nah, terus ada sumber daya manusia yang kompeten juga ya. Ini semua sudah tercantum dari visi misi PT Nabati Group. Next. Ini ada kesimpulan dari PT Nabati Group sebagai pemain di industri fast moving customer goods menunjukkan perkembangan yang signifikan dari awalnya
sebagai bisnis makanan ringan skala rumah tangga, sehingga menjadi kelompok usaha yang melibatkan berbagai unit dan mitra bisnis, visi dan misi yang jelas, bersama dengan filosofi perusahaan yang dinyatakan memberikan dasar yang solid untuk menyusun benchmark dan key performance indicator atau disebut juga KPI. Nah, di sini juga kita dapat mengevaluasi hasil analisis tadi, yaitu dengan pentingnya kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam pengukuran kinerja, mencerminkan komitmen PT Nabati Group terhadap keunggulan dalam pelayanan dan produk, penyusunan best contact dan Key Performance Indicator atau bisa disebut juga KPI yang sesuai dengan tujuan dan nilai perusahaan menjadi langkah strategi yang mendukung pencapaian visi dan misi. Dengan demikian, PT Nabati Group terus bergerak maju dalam industri PMCG menjadi perusahaan yang tidak hanya fokus pada eh, pro, pro- profitabilitas jangka pendek, namun juga bisa membangun nilai jangka panjang dan keberlanjutan. Tuh, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kelebihan atau kekurangannya, mohon untuk dimaklum. Dikarenakan saya masih belajar. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.